Rika dari Majalengka, Pak. Saya kenal RDAI itu dari YouTube tahun 2004 November. Terus sudah itu langsung masuk grup Nyoto. Grup Nyoto? Iya. Oh, ibu? Iya. Ini ibu kesini sama ibu saya. Oh ya, tinggal di mana? Majalengka. Majalengka. Iya. Jadi ibu tahu RDAI dari YouTube. YouTube. Iya. Sekarang ibu di grup Nyoto. Iya. Oh iya, grupnya Ibu Prapti. Betul. Oh iya. Iya. Terus apa yang tertarik dari ilmu RDAI kalau boleh tahu? Ini yang nonton ibu apa ibunya? Oh, mbaknya? Saya. Oh, saya yang nonton. Saya. Ibu apa saya nggak tahu apa-apa tadi. Oh, nggak tahu. Jalan-jalan ayo ke Bogor gitu kan. Terus, oh iya. Ayo Mbaknya usianya berapa? 45. 45. Mama usianya berapa, Ma? 67. 67. Anaknya berapa, Ma, semuanya, Ma? Tinggal 6. Tinggal 6. Ini nomor berapa, Ma? Ini nomor 2. Nomor 2. Mbaknya jadi sehari-harinya apa? Tadinya kerja di luar negeri, terus sekarang di rumah nganggur. Sekarang di rumah nganggur. Iya. Jadi di rumah sama siapa aja isinya? Kadang sama Umi ya. Kadang Umi ke rumah nemenin saya. Nah, mbaknya cerai mati cerai hidup? Saya belum nikah, Pak. Belum nikah? Iya. Dari gadis? Iya. Oke. Nah, terus ini yang maksain sedekah 10 juta mbaknya apa Umi? Saya. Mbaknya? Iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDAI kalau boleh tahu? Testimoni waktu di live itu ya. Terus saya ngikutin sedekah subuh tuh tenang gitu. Ya, jadi nggak banyak pikiran gitu ya. Nah, mbaknya mau gak merit, nikah? Iya dong. Hah? Iya. Iya, promosi ya nih. Enggak. Kenapa? Mbaknya kan cantik banget. Ini kameramen dari tadi nggak bisa bergerak nih alat kelamin ini. Goyang. Enggak. Karena lihat mbaknya cantik. Promosi? Enggak. Soalnya ada yang deketin. Oh, udah dia yang deketin. Ya, tapi iya. belum tahu apa serius apa enggak gitu, Mas. Ini serius nih semua nih pemirsa. Ada berapa penonton? 5.000. Tuh 5.000 serius semua, laki-laki semua. Iya. Iya, promosi ya? Enggak. Alah, promosi. Enggak. Terus saya tuh. Jadi apa yang mbaknya maksain ke RDAI? Maksain apa hajatnya? Hajat saya tuh pengen punya modal. Berapa modalnya? Pengen punya modal berapa? 50 miliar. 50 miliar. Buat apa modal gede-gede belum merit? Buat usaha. Usaha apa? Rencananya pengen bikin kontrakan di tanah sendiri. Di Majalengka? Iya, di rumah sendiri. Bikin kontrakan? Iya. Itu 50 miliar dapat berapa pintu? Lo gila kali. Jadi gini, kasih dulu kertasnya mana? Coba mbaknya, ada gak sifat 18 yang ada di mbaknya? Coba lihat. Ada gak sifat 18 yang ada di mbaknya? Dominan jengkel ya? Jengkel. Coba 18. Pelan-pelan, ada berapa sifat tuh yang di mbaknya? Apa ya? Ya jengkel, ya bawel. Mungkin mikir ya. Mikir. Ya, ada berapa lagi? Mancing jengkel. Kepancing jengkel. Terus apa lagi? Sudah nggak ada nih. Coba dihitung dari 18 ada berapa sifat coba? 18. Mancing jengkel, kepancing jengkel, mikir, sama Coba. bawel nggak, Mi? Bawel nggak? Menurut mbaknya aja.
Iya, bawel Kak. Bawel. Ada gak tuh dari yang 18 sifat mbaknya tuh yang jelek, ada gak 10 biji? 10 sifat? 10 sifat. Ada gak 10? Soalnya Dari nomor 1 sampai 18 yang ada di mbaknya ada gak 10? 8. Lah, 10? 10. Udah gue keker 10. 10, ya 10 kali. Kubrak. Nah, mau saya mbak, Ya. bisa gak biar mbaknya dapat suami yang ganteng, kaya raya, tajir melintir, alat kelaminnya keras? Maunya saya sifat 18 yang 10 tuh jangan ada. Kenapa Pak Haji nggak boleh ada? Percuma mbaknya baca Quran 12 juz, percuma mbaknya sholat tobatnya 18 salam plus berapa tuh, percuma mbaknya sholat. Tapi kalau masih ada sifat yang busuk, itu semuanya hancur. Emang ada ayatnya Pak Haji? Ayatnya bos? Iya. Nih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan ingat, berarti penting sekali. Perhatian. Warning. Perhatian. Berarti penting. Bahwa di dalam jasad manusia, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, dia bagus, maka bagus seluruh jasad, seluruh tubuh. Tetapi apabila dia busuk, maka busuk seluruh jasad, seluruh tubuh. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Maka harus dibersihkan dari sifat busuk agar kita punya nur, ada cahaya, ada sifat positif yang terpancar dari dalam diri kita, dari taman hati gitu. Dan ada hadis yang lain itu Rasulullah pernah menyampaikan pada pertemuan dengan sahabat, sebentar lagi ada sahabat, ada orang yang datang sebagai penghuni surga. Penasaran, ternyata orang yang datang orang biasa-biasa saja, bayangannya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya itu orang biasa. Saking penasarannya, salah satu sahabat datang ke rumah beliau, ke rumah orang yang Ahli surga. yang dikatakan ahli surga. Dilihat 3 malam ibadahnya biasa-biasa saja, tidak istimewa. Penasaran akhirnya tanya, apa kira-kira ya, kok Rasulullah menjamin kamu menjadi ahli surga? Jawabannya, saya ibadah seperti yang engkau lihat, tetapi satu, saya tidak pernah punya sifat iri dengki kepada saudara-saudara kita. Jadi sifat hatinya yang dijaga. Itu saja. Jadi tidak ada rasa ini, rasa iri, rasa curiga, tidak ada. Sifat-sifat itu rangkuman dari sifat yang dirangkum Pak Haji. Sahabat Nabi setelah menjawab jawaban itu yang kamu bisa jalankan, tetapi saya belum tentu bisa menjalankan. Maka itu Pak Haji katakan kelihatannya mudah dihafal, tapi susah dipraktekkan. Tapi kalau kita mampu, itu cahaya positif memancar di hati kita. Jadi mbaknya tinggal memperbaikin sifat 18 aja. Iya. Jadi nanti jodohnya datang sendiri, ganteng, kaya raya, tajir melintir. Jangankan 50 miliar, kalau mbaknya dapat anak sematang wayang, orang terkaya di Majalengka, kan mbaknya jangankan 50, bahkan dikasih 100 miliar. Jangankan kontrakan, langsung dikasih hotel. Kita udah nggak main kos-kosan lagi, hotel. Kok bisa Pak Haji? Karena itu. Jadi ditaklukin dulu tuh sifat mbaknya yang 18, terutama yang 10. Ya. Gimana Pak Haji cara naklukinnya? Latihan.
latihan sambil nanti sholat taubat. Terutama kalau uminya cerewet, mbaknya nggak boleh kesel sama umi, karena umi cerewetnya sayang sama mbaknya, tapi mbaknya kan kadang gregetan. Iya. Nggak boleh, uminya cuma senyum. Aku sayang, tapi anaknya nggak tahu disayang ini. Gitu. Iya. Uminya sayang, kamunya malah kesel. Nggak boleh. Misalkan umi bangun, anak gadis bangun dong, jangan bangun kesiangan. Kamunya kesel, capek gubrak. Itu namanya jatuhnya komen, ngeluh. Nah, nggak boleh, udah 2 pasal. Nah, jadi kapan Pak Haji saya bisa meraktekin ilmu ini? Sepulang dari sini aja. Iya. Sama nanti manggil, ajarin bos, cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja, centong. Manggil, nih ajarin. Dikasih uang bibit sama centong dari Pak Haji untuk dipraktekkan ini uang jadi umpan, jadi magnet. Iya. Ya, magnet uang. Ini magnet uang untuk memanggil ini ya, ini jadi magnetnya. Nanti dia uang yang teman-temannya pada datang. Nah, manggilnya salah satu caranya nanti dikembangkan sendiri bahasanya. Ini contoh ya, contoh di YouTube juga ada contoh dari Pak Haji Margo, tapi ini contoh yang dilihat langsung, nanti dikembangkan sendiri bahasa mana? Iya. Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Panggil yang ganteng kan, nanti yang ganteng beneran datang. ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh modal 50 miliar. Saya butuh modal 50 miliar. Undang, ajak kawanmu ya sebanyak-banyaknya. Nyentongnya ke dalam biar masuk ke kantong. Kalau sakit-sakit keluar. Gitu. Saya. Nah, ada gak yang mau ditanyain lagi ilmu RDA yang susah, yang mbaknya mau tanyain? Saya udah belajar banyak di grup kan. Ya, pelaksananya kadang Melaksanakannya. Iya. Yang susah yang mana? Yang susah itu yang 18 sifat ini. Oh iya, mesti latihan. Mbaknya minimal gini, coba mbaknya latihan sama Umi. Mbaknya kalau manggil ibunya apa? Umi. Nah, mbaknya latihan sama Umi. Iya. Bisa gak sifat 18 jangan sampai dilanggar sama Umi? Mbaknya nggak boleh dilanggar ke Umi. Contohnya apa? Nggak boleh gundah ke Umi, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Semuanya nggak boleh ke Umi. Jadi kalau Umi nawarin makan, makan. Kalau Umi nawarin apa, makan. Iya. Kalau Umi misalkan kondangan, Umi didandanin pakai baju, kamu disuruh baju ini, nurut, nggak boleh nolak. Jadi seirama sama Umi. Nanti kamu jodohnya ada. Kalau ini kan yang bikin kamu jodohnya jauh, karena kalau Umi ngomong 1, kamu jawabnya 3. Umi ngomongnya 2, kamu jawabnya 5. Jadi Umi baru ngomong sekali, kamu udah ngomongnya 2 kali, nggak boleh. Jadi Umi ngomong sekali, kamu jawabnya iya. Umi ngomong lagi iya, nggak boleh dijawab.
Nah, kamu selama ini jawab gak kalau Umi nasihatin? Jawab. Jawab. Nggak boleh. Harus apa ya, nyenengin Umi. Ini lebih dahsyat lagi nih kalau mbaknya pengen jodohnya lebih dekat lagi, nikah tahun ini sama pilihan mbaknya itu, dia serius. Apa kesukaan Umi, kamu turutin. Apa kesukaan Umi? Misalkan Umi sukanya apa, kamu turutin, nanti terkabul. Saya udah turutin semua kesukaan. Contohnya apa? Ya, dia maunya apa saya beliin. Iya, contohnya apa? Saya beliin. Contohnya apa? Umi bilang apa? Kalau pengen Rika pengen susu, kasih. Rika Umi pengen baju yang ada kantongnya, kasih. Pernah gak Umi minta uang baru? Pernah Dikasih gak sama dia uang baru? dikasih. Kasih nggak Dikasih? pernah Nggak pernah dikasih. Oh iya, berarti luar biasa ya. Sama kayak gue ya. Bini gue minta uang gue kasih gitu. Enggak lah, maksudnya gini. Baik banget. Baik banget ya. Ya udah, mbaknya mesti sayang sama Umi. Ya. Umi suka gado-gado, beliin. Siap. Kecuali kalau Umi minta racun, jangan dibeliin. Siap. Ya kameramen, racun ya kameramen. Nah zaman itu aja, atur. Bisa? Ya, bisa. Ya, sekarang ada lagi pertanyaan. Umi mau nanya apa? Ya, kumanya orang tata bisa nyeritas bahasa Indonesia. Artinya apa? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh iya, nggak apa-apa Umi ngomong bahasa Sunda. Nanti diterjemahin tuh sama Jadi- itu, sama orang Cirebon. Itu ada orang Cirebon. Kabulkeun, Apa? palai kakabulkeun barudak. Usahana sing lancar, rezekina sing cukup gitu. Oh, biar barudak, rezekinya lancar si barudak. Oh, namanya barudak. Nggak ada nama yang bagus, Mi. Ya anak-anak gitu. Oh iya, Budak. gampang Mi. Kalau barudak pengen hajaknya terkabul, Umi diremes alat kelamin Umi pakai 2 tangan, namanya dicamahan, langsung diusapin ke mukanya barudak. Badak. Jadi namanya dicamahan. Kalau di Majalengka ada gak ilmu dicamahan? Mohon ayah. Ayah ya, muhun ya. Nah, ngontes gitu Mi. Ya seperti itu Mi. Gitu. Umi bisa gak suwuk alat kelamin Umi, dicamahan alat kelamin Umi? Udah tahu belum caranya? Aduh daerah tuh. Hah? Isin. Isin. Oh isin. Malu. Jangan isin Mi. Saya ajarin sekarang praktek langsung Mi. Jadi Umi buka roknya, copot celana dalamnya, Umi remes alat kelaminnya, langsung taruh di mukanya anak. Nikah tahun ini. Umi ngeremesnya 9 kali, taruh di mukanya sekali. Nikah tahun ini. Umi ngeremesnya 9 kali, taruh di mukanya 9. Mau tidur sama bangun tidur. Mau tidur sama bangun tidur. Setuju. Nah, mbaknya pada saat Umi yang ngeremes alat kelamin diusapin ke mukanya, pantang mbaknya napas. Iya, iya. Iya, iya. Iya, nggak boleh. Malah kalau bisa mbaknya beli tabung oksigen. Iya. Ya Mi. Jadi nanti kalau barudak beli tabung oksigen, jangan heran ya Mi, karena buat menghalau. Penangkal. Barudak teh da seueur. Oh iya. Ieu jadi aya deui 5 deui. Oh ada 5. Iya, anaknya banyak Umi tuh. Umi anaknya banyak. Iya, adik saya banyak. Mendingan dia dulu Mi, biar nikah sama orang kaya raya tajir melintir. Biar dia dulu. Biar dia nikah dulu, dapat kaya raya tajir melintir. Nanti kan suaminya dia bisa ngangkat derajat Umi. Amin. Umi nanti bisa dimuliakan sama suaminya. Begitu. Nah caranya Umi paksain mau tidur sama bangun tidur, remes alat kelamin Umi, usapin ke wajahnya ini. Rika. Harus bisa dan pasti bisa. Setiap mau tidur sama bangun tidur, diremes alat kelamin Umi,
taruh di mukanya dia. Mohon. Karena doanya ibu yang pernah melahirkan, doanya tidak pernah tidak terkabul, manjur banget. Ada lagi nih? Atas. Sudah Oh keras atas. Mbaknya ada lagi? Ya nggak ada, cuma itu aja. Pokoknya mbaknya kalau memang Umi nggak nyamahin, mbaknya nawarin, Mi, camahin saya dong, Mi, doain hajat saya ini, Mi. Mbaknya sebutin nih hajatnya biar Umi baca tiap hari. Saya nggak setuju mbaknya kerja, mbaknya udah nggak usah kerja. Tapi dengan mbaknya dicamahin sama Umi, semuanya terkabul. Amin. Mumpung Uminya masih sehat. Amin. Karena doanya Umi manjur banget. Apalagi Umi udah ngelahirin berapa anak, Mi? 13. 13. Wow. Segede apa nih lebarnya, Mi? Ada sekaleng ini, Mi. 13. Itu 13. Satu-satu. Oh, satu-satu. Ini kalau ini brojol langsung 13 sih. Nih, itu 13 satu suami apa dua suami, Mi? Satu suami. Satu suami. 13 itu normal semua apa ada yang sesar, Mi? Normal semua. Berat. Dulu mah nggak ada sesar, nggak ada. Dulu nggak ada ya, Mi? Iya, nggak ada KB. Nggak ada KB ya, Mi? Sesar semua. Jadi caranya gimana tuh, Mi, supaya lahirnya normal? Ya. Pas mau bersin langsung lahir, Mi? Ya alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi 13, Mi. Ya ampun. Yang ada 6. Yang nggak ada 6. Yang ada 7. Yang ada 6, yang meninggal 7. Oh, yang ada 6, yang nggak ada 7. Iya. Tapi kan perjuangan, Mi, 13. Berarti orang yang pernah ngelahirin satu anak aja doanya manjur. Apalagi Umi udah pernah 13 kali. Pasti lebih manjur, Mi. Ya, Mi, ya. Dan alat kelaminnya Umi super pulen. Karena udah dilewatin sama 13 anak, jadi remes. Bisa, Mi? Ya. Nanti kalau dia nikah kan terkabul, Mi. Bisa gak alat kelamin Umi dipasang iklan? Gak ada yang humor. Ada lagi, Mi? Atas, terkabul ya? Ya. Sip, pasti nikah tahun ini. Selamat ya, Mi. Terima kasih ya. Saya tadi humor ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Boleh tuh. Iya. Nikah tahun ini ya. Amin. Kasih doanya. Ini di bawah ya. Pokoknya Bu sehat kalau umurnya. Makasih Pak. Ya, terkabul ya. Mangga. Ya.